Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kita masih dalam tema kita nih yang Masya Allah nih, ninggalin sholat tapi nggak dosa. Kok bisa ya? Nah, ini tadi kita udah bahas kalau lalai, kalau memang ada pikun atau ada sakit ya. Dan banyak lagi tadi kita udah bahas ya. Dan sekarang kita akan maju lagi ke depan. Ya Habibi nih Masya Allah. Maju? Enggak di sini aja. Maksudnya pembahasannya. Pembahasannya ya. Pembahasannya kita maju ke depan. Sebenarnya ini unmake sense sih. Tapi kalau misalnya ada orang terancam nyawanya. Coba minjem pulpen. Pulpen, waduh bagaimana nih. Nah. Terancam jiwanya. Terancam jiwanya, Jiwa akhirnya raga. dia mau nggak sholat nih. Kita ini kayak ini kena nih. Ya. Contohnya, ya coba Contoh. gimana nih? Ya, Contoh misalnya. Iya. Akhirnya nggak sholat nih. Aduh, Ini diancam misal, ini contoh doang nih. Iya, contoh. Saudara Ali Iya, tidak boleh sholat. Waduh. Kalau orang yang nggak kurang imannya, alhamdulillah saya nggak sholat libur, berarti kan gitu kan Iya, ya. betul. Ya. Tapi hukumnya misalnya kalau orang diancam Terancam dengan jiwa, misalnya nyawanya, dirinya diancam tuh, berarti apakah langsung dia terkategori libur sholatnya? Enggak. Jadi dikatakan ada namanya dalam ilmu fikih itu syurutul ikrah. Apa syurutul ikrah? Syarat-syarat orang yang yang diancam dia boleh meninggalkan sholat. Diancam kamu tidak boleh sholat zuhur. Apakah dia langsung terima sholat tidak sholat zuhur kemudian sudah saya libur berarti tidak? Ada 4 syarat. Apabila memenuhi 4 syarat ini boleh Ali nggak sholat. Pertama, gudratul mukri ala tahgigi ma haddada bihi. Pertama, orang yang mau ngebunuh ini yakin dia akan ngebunuh. Jadi kalau memang Ali sholat betul ditusuk. Nah, berarti atau betul ditembak. Berarti boleh saat itu Ali tidak sholat. Tapi dilihat dulu syarat yang kedua. Syarat yang kedua, ajzul mukroh. Lemahnya yang diancam. Baru begini doang, basah celananya. Oke. Iya. Berarti kan lemah, dia takut dia. Kan begitu. Iya, gemeter. Nah, gemeteran dia. Iya. Bagaimana mau wudhu? Wah basah, kan gitu. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga syaratnya dhannul mukrah inimtana abihi, artinya sangkaan. Jadi sangka dalam ilmu fikih itu lebih mendekatkan ke 100%. Jadi sangkaan yang dipaksa ini apabila dia ngelawan masuk. Dua. Kan Mati begitu. dia pasti deh. Dan yang keempat syaratnya an la takuna hunaka garinatul ikhtiyar. Nggak ada pilihan. Misalnya kamu sholat atau mati, dia milih atau. Nggak mungkin. Kan milih. Iya. Kan ada pilihan. Iya. Sholat atau mati. Iya. Nah, dia bilang atau. Nah, namanya hunaka atau misalnya kamu tidak sholat atau bayar misalnya, kan ada pilihan tuh. Kalau memang dia mampu dengan apa yang diikhtiarkan buat milih bayar, maka dia bayar kemudian dia sholat. Kalau hunaka ada garinatul ikhtiyar, kalau di sana ada buat pilihan seperti itu. Saya kembalikan. Nah, kalau misalnya masih kita sempat ngelawan, Kan boleh. tadi 4 Iya, syarat. boleh ya. Kalau bukan ajzul berarti bukan ajzul mukroh. Dia nggak lemah, bisa ngelawan. lawan dulu Gitu. deh. Kalau udah membahayakan cerot. Nah, rojiun, nah jangan dah, mendingan. Iya, rojiun. Nah, jadi sebenarnya emang itu tergantung dari zon keyakinan kita sendiri. Jadi jangan ya. mentang-mentang dipaksa, udah libur sholat kan gitu. Oke, paham lu. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya. Ini kalau misalnya orang nggak sholat pasti udah kafir dah ya. Apalagi sholatnya ditinggal dengan sengaja. Apalagi kita pernah dengar lagi nih. Kalau 3 kali nggak sholat Jumat, itu hitungannya kafir. Nah, gimana Ustadz Syam? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad, Ustaz Ahmad Khan, Bang Ali, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah seseorang yang meninggalkan sholat maka dia auto kafir? Ya, ini biasa bahasa anak-anak, auto gitu ya. Otomatis dia akan menjadi seorang kafir dan dia bukan muslim lagi. Statusnya sebagai seorang yang pernah muslim berstatus menjadi murtad karena dia meninggalkan sholat. Apakah benar seperti itu? Maka ternyata dilihat dulu alasannya. Dalam ilmu dijelaskan bahwasanya Imam Zakaria menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat
disebabkan karena dia bermalas-malasan, dan ketika dia bermalas-malasan, dia tahu sholat Jumat itu wajib, tapi dia bermalas-malasan. Malas-malasan itu, aduh, malas banget deh, malas deh sholat Jumat deh, sholat duhur aja deh. Masih sholat sih orang itu, masih sholat, tapi dia sengaja bermalas-malasan, maka dia mengatakan, ya udah ganti sholat duhur aja deh, malas ah. Subhanallah, padahal dia berstatus sebagai orang yang wajib untuk sholat Jumat. Bukan dalam keadaan musafir, ya bukan dalam keadaan sakit, tidak ada hajatnya, tidak ada alasan excuse-nya untuk dia tidak sholat Jumat. Wajib dia sholat Jumat, tapi dia mengatakan, mending sholat duhur aja deh, malas ke masjid sholat Jumat, sholat duhur aja di rumah. Subhanallah, malas-malasan. Kata Imam Zakaria, maka hukum bagi orang ini tetap muslim. Tapi hukum had, hukum mati dia. Subhanallah. Maka kalau dia tidak bertaubat, maka dia dapat hukum mati. Tapi tetap berstatus sebagai seorang muslim yang dihukum mati, kata Imam Zakaria. Kemudian dijelaskan lagi bahwasanya Syekh Mustafa Al-Khin menjelaskan ada dua kategori orang yang meninggalkan sholat. Ada yang meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, ada yang meninggalkan sholat karena menyepelekan. Dua ini berbeda nanti hukumnya. Orang yang meninggalkan sholat disebabkan karena bermalas-malasan, ini maka wajib dipanggil. Ketika sudah dipanggil, diingatkan, dinasehati. Kenapa engkau malas sekali sholat? Sholatlah sana, sholat itu wajib segala macam. Dipanggil, dinasehati, diajak untuk tetap sholat. Karena dia masih berkeyakinan bahwa sholat itu wajib, maka dia tetap muslim. Kalau dia bertaubat, maka terbebas hukumannya. Tapi kalau dia tidak mau bertaubat, kalau syariat Islam ditegakkan, maka dia juga tetap hukuman mati. Orang yang bermalas-malasan sholat, lalu dia tidak mau bertaubat, tapi tetap muslim. Berbeda dengan orang yang menyepelekan sholat. Ini kalau sudah ada yang mengatakan, karena memang sholat mah tidak wajib lagi, di masa Nabi aja tuh wajibnya. Sekarang mah udah nggak wajib lagi. Ini keluar dari muslim, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati, tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Orang yang menyepelekan dan menganggap remeh sholat. 3 kali sholat Jumatnya. Itu kalau dia niatnya tadi, kalau dia menyepelekan maka dia seperti itu. Tapi kalau dia menganggap wajib, tapi dia meninggalkan, tetap muslim, tapi dia dihukum sangat besar sekali dosanya. Gitu. Ya udahlah kalau gitu jangan sampai ditinggalin dah, nih sholat penting banget ya. Udah nih banyak banget ilmunya, bener-bener jadi pelajaran buat kita sehingga akhirnya kita lebih lebih tidak ada alasan lagi untuk tidak sholat ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Assalamualaikum guru-guru, pengen bertanya nih saya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengen bertanya, saya ada pekerjaan yang sangat penting. Kalau saya skip pekerjaan, saya nggak punya penghasilan. Apakah boleh saya meninggalkan sholat? Karena jujur, saya membutuhkan uang. Kalau saya meninggalkan pekerjaan untuk sholat, saya takut tidak bisa makan besok hari. Masya Allah. Dan keluarga serta anak-anak saya juga tidak bisa makan karena pekerjaan saya memang butuh kecepatan dan ketelitian. Mohon dibantu Ustadz Ahmad. Masya Allah, izin Habib. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat untuk urusan pekerjaan? Di dalam satu riwayat Imam Baihaqi juga Imam Ibnu Majah, beliau meriwayatkan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, tolabul halal faridotun ba'dal faridoh. Mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah menjalankan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi di dalam kitab Faidul Qadir diterangkan makna hadis tersebut adalah faridoh ba'dal faridoh adalah ba'da sholatil maktubah. Jadi kewajiban mencari rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah menjalankan sholat 5 waktu. Maka sesibuk apapun kita dalam urusan pekerjaan, jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, kenapa? Karena ini kewajiban yang harus kita jalankan sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika ada orang yang dia menunda sholat karena pekerjaannya, maka hukumnya dibolehkan. Dan maksud menunda di sini adalah dia tetap sholat tapi pada waktunya. Bukan di luar waktu. Kalau di luar waktu itu tandanya dia melalaikan sholatnya. Tetapi menunda sholat juga tidak dianjurkan di dalam syariat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ahabul a'mal ilallah as-salatu fi awali waktiha. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seorang hamba adalah orang yang sholat di awal waktu. Kenapa? Karena awal waktu adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, jangan kita tunda-tunda sholat. Biasanya kadang-kadang ada nih Bang Ali, Habib, ada orang masuk waktu maghrib, ketika dia mau masuk ke masjid,
mau sholat, di belakang ada yang manggil, "Bang, ngojek bang." Kemana? Ke Harapan Indah. Lumayan nih. Rumah Bang Ali, Iya, gitu. Dia pikir kali bisa nih, kan Iya, gitu ya. iya, iya. Ternyata dia bilang, "Enggak, saya mau sholat." Ketika dia mau masuk ke masjid, dipanggil lagi, "Saya bayar 2 kali lipat." Wah, Waduh, tergiur dia nih. kalau begitu, ya udah deh. Ternyata apa? Di jalan dia pikir bakal dapat waktu maghrib, ternyata bablas. bablas. Maka nggak boleh, ya. Nggak ada alasan meninggalkan sholat walaupun untuk pekerjaan. Kenapa? Yang kasih rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadikan sandaran bahwa rezeki itu datangnya dari pekerjaan, tapi pekerjaan itu cuma sebab wasilah, tetapi rezekinya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang dia menjaga sholat 5 waktu, maka insya Allah dimuliakan dengan 5 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala angkat darinya kesulitan dunia. Yang kedua, Allah jauhkan daripada azab kubur. Yang ketiga, dia akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Lalu kemudian yang keempat, dia akan lewat sirat dalam keadaan seperti sambaran kilat. Yang kelima, dia masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan sholat di awal waktu, insya Allah. Banyakin doa juga nih. Ali juga sering doa, ya Allah mudah-mudahan engkau kasih kerjaanku yang akhirnya tidak melalaikan sholat. Betul. Masya Allah. Oh, ini cakep. Sering ya? Iya, kadang-kadang ada kerjaan memang akhirnya mengkondisikan kita akhirnya melalaikan sholat gitu kan. Iya. Berarti sering kan? Sering ninggalin maksudnya? Terkondisikan. Oh iya, kira sering ninggalin sholat. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Di sini udah ada yang kirim lagi dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya, saya punya suami yang kurang beriman. Masya Allah. Yang mana lakinya? Oh, salah ya. Bahkan saya dilarang untuk sholat. Apakah saya harus ceraikan suami saya? Atau saya sholat diam-diam saja? Karena saya mencintai suami saya, dan kalau saya cerai, anak-anak mau makan apa? Saya tidak ada pekerjaan, saya takut jika masa depan anak-anak saya hancur. Jika saya cerai dengan suami saya, jangan beritahu nama saya. Oh, jadi hancur Oh anak-anak. iya, enggak, Siti, kita nggak kasih tahu kok namanya Siti. Jangan. bukan Ya ini penting banget sebenarnya, karena emang ini agak langka, tapi tetap ada di akhir zaman. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita jawab ya. Ya. Kita simpen dulu, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.